Ya. Oke, selamat sore Pak Arpit. Pak, sebagai seorang praktisi hukum, melihat konflik kasus Agus dan Nopi ini, untuk permasalahan hukumnya, kalau Abang melihatnya itu seperti apa, Bang? Kalau dinilai dari mungkin yang mengatasnamakan yayasan, satu juga ada rekening yang mengatasnamakan hal pribadi Agus. Itu perbedaannya apa, Bang? Ya, tentunya kita bicara terkait masalah fungsinya dulu. Ya, ini ada fungsi sosial untuk kepentingan sosial, di mana ada menampung dana dari masyarakat. Jadi kalau untuk menampung dana dari masyarakat itu nggak boleh sembarangan. Ya, ada badan yang ditentukan oleh undang-undang apa dan bagaimana untuk fungsi sosial. Dalam hal ini, untuk menampung dana untuk fungsi sosial itu harus yayasan. Ya. Jadi kalau misalnya sumbangan ke Palestina, sumbangan ke orang yang cacat, sumbangan orang yang terkena musibah, sumbangan ke kota yang terdampak gempa bumi, itu harus rekening atau yang bisa menghimpun dana dari masyarakat itu adalah yayasan. Sekarang bagaimana kalau orang pribadi itu dia menghimpun dana? Baik investasi maupun fungsi sosial, orang pribadi itu tidak boleh menghimpun dana dari masyarakat. Itu ketentuannya. Seperti itu. Kalau boleh tahu itu alasannya kenapa, Bang? Alasannya kenapa orang pribadi tidak boleh menghimpun dana, sedangkan itu kan berawal dari salah satu podcast artis yang mengatakan ada nomor rekening nggak sih yang mungkin masyarakat ingin donasikan ke itu? Ya, tentunya kita bicara asas kepastian hukum di Indonesia itu ada larangan. Kalau kita misalnya menghimpun dana dari masyarakat untuk investasi itu dilarang oleh Undang-Undang Bank Indonesia. Tapi kalau terkait masalah fungsi dia menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan sosial, itu ada masalah keterbukaan keuangan juga di situ. Kalau dia yayasan, dia bisa diaudit oleh kantor akuntan publik KAP, dan dia pun ada kewajiban secara undang-undang untuk membuka rekeningnya secara publik. Tapi kalau orang pribadi, dia nggak ada kewajiban atau dia punya hak untuk merahasiakan rekeningnya ke publik. Nah, jadi nggak ada transparannya. Itu bedanya kenapa orang pribadi itu tidak diperbolehkan atau dilarang untuk menghimpun dana. Bedanya di situ. Kalau dia yayasan, masyarakat boleh menanya, lihat laporan keuangannya dong, dibuka, boleh. Tapi kalau dia orang pribadi, dia punya hak untuk menyembunyikan atau tidak menunjukkan rekeningnya atau buku korannya itu ke publik karena dia private. Tapi kalau dia yayasan, ada kewajiban dia untuk mempertanggungjawabkan ke publik. Itu bedanya kenapa orang pribadi itu dilarang untuk menghimpun dana di situ. Dan yayasan memang peruntukannya di situ. Jadi memang untuk fungsi sosial itu yayasan itu perbedaannya di situ. Jadi kalau misalnya orang pribadi dia mau menghimpun dana, itu memang harus ada tata caranya. Dia harus ada badan wadahnya yang namanya yayasan untuk menghimpun dana sosialnya itu. Seperti itu. Apakah pihak yayasan boleh menggunakan dana donasi untuk keperluan yayasan gitu, Bang? Kalau yayasan itu diperbolehkan untuk menggunakan dana sosial itu untuk kepentingan operasional yayasan boleh. Untuk kepentingan pengurus yayasan gaji misalnya boleh. Itu pun diatur proporsionalnya persentasinya itu dalam anggaran dasar yayasan. Di situ itu diatur dalam undang-undang. Boleh, tapi ada porsinya, diatur porsi oleh undang-undang. Tidak boleh melebihi misalnya setengahnya atau berapa persennya. Itu diatur persentasenya, itu diperbolehkan untuk operasional yayasan itu berapa, untuk gaji karyawan yayasan itu berapa, itu ada, boleh diperbolehkan selama itu tidak disalahgunakan dananya. Itu parameternya adalah ya sebanyak apa. Dia nggak boleh misalnya dapatnya itu sekian, dia memakai dana operasional itu 60%, berarti itu udah penyalahgunaan dana sosial. Jadi diatur persentase penggunaannya itu diatur oleh undang-undang yayasan situ. Apabila dana yayasan yayasan mengatasnamakan dana donasi mengatasnamakan yayasan, tapi pihak yayasan tidak memberikan bantuan secara ke Agus gitu, Bang. Sampai sekarang ini kan yang kita tahu dananya si Agus sudah dibalikin ke yayasan, tapi hingga saat ini Agus belum mendapatkan pengobatan dari yayasan gitu, Bang. Iya, kalau kita bicara lagi ke perkaranya Agus ya, mau siap sekarang benang merahnya gini dulu. Uang yang ada dalam yayasan itu
wajib digunakan untuk fungsi sosial. Itu dulu tuh. Nah sekarang kalau kita bicara kasuistis dalam perkara Agus katakanlah gitu, itu kan ada polemiknya, ada kasus sosial dalam arti gini. Dan itu terkumpul karena apa? Karena ada simpati sosial, ada simpati publik. Dan dana itu ditarik karena apa? Karena ada kontroversi publik juga. Nah di situ parameter pertanggungjawaban yayasan itu adalah selama itu dipakai untuk kepentingan sosial, maka yayasan sudah menjalankan kewajiban hukumnya, itu aja. Tapi apakah itu ternyata tidak digunakan untuk Agus ataukah bagaimana? Ya itu mau keberatan mau bagaimana, tapi sudah kewajiban hukum itu sudah selesai oleh yayasan karena dia sudah menggunakan dana itu untuk fungsi sosial maupun itu bukan untuk Agus, gitu. Oke, Bang. Ini kan menjadi polemik Bang kisruh donasi ini. Kalau Abang sebagai seorang praktisi hukum, Pak Arpit melihat permasalahan ini harusnya seperti apa sih Bang jalan keluarnya? Apakah duduk bareng atau seperti apa Bang? Ya harusnya polemik-polemik di luar daripada satu bumbu-bumbunya itu harus dihilangkan dulu. Ini masalah simpel sebenarnya. Yang ribet itu bumbunya. Gitu. Jadi kalau kita bicara masalah ini ya udah, orang dikasih juga udah syukur. Mau dapatnya 100 perak, 1 juta, 2 juta, masih untung dikasih. Tapi terus dia tiba-tiba misalnya dia bilang matanya tidak ada pengobatannya, tidak bisa diobati. Tiba-tiba kok bisa sembuh, bisa melihat. Itu kan juga jadi pertanyaan juga. Apakah informasi yang terdahulu itu ada satu kebohongan, ataukah niat dia berbohong, ataukah memang dia benar juga nggak tahu atas musibah yang dia hadapi. Nah itu kan jadi pertanyaan publik juga. Tapi untuk masalah ini baiknya ya udah, yang menerima pun juga harus legowo. Ya udah, kalau emang saya terimanya sekian, mau ditarik lagi ataukah bagaimana, ya udah ya. Ini juga yang jadi masalah ribet yang terutnya itu adalah bumbunya, bukan soal hukumnya atau masalah realnya. Itu sebenarnya simpel, tapi bumbunya yang banyak gitu.